Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah dengan izin dan pertolongan dari Allah kita bisa melanjutkan kembali kajian rutin kita, masih mengkaji kitab Al-Hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah yang ditulis oleh seorang ulama besar dalam mazhab Syafi'i, Al-Imam Abu Zakaria Yahya ibnu Syaraf ibnu Muri An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, yang wafat tahun 676 Hijriah. Dan kita masih memasuki hadis yang kedua dari kitab Arba'in An-Nawawiyah ini, yang dikenal dengan hadis Jibril, karena di dalamnya malaikat Jibril alaihi salatu wassalam datang kepada para sahabat dan mengajarkan tentang pokok-pokok ajaran agama Islam. Dari mulai beliau berkata kepada Rasulullah, akhbirni anil Islam, beritahukan kepadaku tentang apa itu Islam. Kemudian Rasulullah menjelaskan, al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimus shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Qala sadaqta. Islam itu adalah engkau bersaksi tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah, dan sesungguhnya Muhammad itu utusan Allah, dan engkau mendirikan salat, membayar zakat, berpuasa di bulan Ramadan, dan melaksanakan haji bila engkau mampu. Kemudian malaikat Jibril juga mengajarkan tentang iman. Akhbirni anil iman. Ini yang sempat kita bahas di pertemuan sebelumnya ya. Apa makna iman, Pak? Masih ingat? Apa definisi iman? At-tasdiqu bil qalbi, meyakini dengan hati, wal iqraru bil lisan, mengucapkan dengan lisan, wal amal bil arkan, dan beramal dengan anggota tubuh. Makanya sangat menyimpang sekali kalau ada orang mengucapkan 2 kalimat syahadat tapi dia enggak sholat 5 waktu, dia tidak puasa di bulan Ramadan, dia tidak membayar zakat, dia tidak berangkat haji ke Baitullah padahal sudah memenuhi syarat wajib haji, maka di situ dia tidak sempurna keimanannya. Ya, bahkan sebagian ulama mengkategorikan orang yang tidak pernah sholat 5 waktu dari mulai dia memasuki usia baligh, dia nggak pernah sholat sampai dia wafat, itu sebagian ulama menghukuminya keluar dari agama Islam. Karena sholat itu, kata Rasulullah, al-ahdul ladzi bainana wa baina kufr tarkus sholat faman tarakaha faqad kafar. Perjanjian, ikatan yang membedakan kita dengan orang-orang kafir adalah sholat 5 waktu. Siapa yang meninggalkannya, sungguh dia telah kafir. Ini untuk masalah sholat saja, Pak ya.
Ulama beda pendapat apakah mereka yang tidak sholat 5 waktu kafir, keluar dari Islam atau tidak. Sebagian ulama mengatakan kafir, walaupun jumhur ulama mengatakan mereka tidak kafir tapi dihukumi fasik, orang yang berdosa besar. Ya. Baik, Pak, kita sudah bahas tentang masalah rukun Islam, definisi Islam. Kita juga sudah bahas tentang definisi iman dan rukun-rukunnya. Kita satu persatu membahas rukun iman. Pertemuan sebelumnya kita sudah membahas al-imanu billah, beriman kepada Allah. Dan pada malam hari ini kita akan membahas al-imanu bil malaikah, beriman kepada malaikat-malaikat Allah. Yang pertama, Pak, apa definisi malaikat? Kita harus paham dulu definisinya, Pak. Siapa itu malaikat? Karena jangan sampai ada orang yang mengaku-ngaku dirinya sebagai malaikat, padahal dia nggak memenuhi unsur definisi ini. Makanya para ulama memberikan definisi. Siapa itu malaikat? Al-malaikatu fil istilah. Malaikat secara istilah syar'i adalah khalqun min khalqillahi ta'ala. Mereka adalah salah satu makhluk dari makhluk-makhluk Allah. Jadi tidak boleh menyembah kepada malaikat, tidak boleh beribadah kepada malaikat karena mereka juga makhluk Allah. Gak boleh sujud kepada malaikat, beribadah kepada mereka karena mereka makhluk Allah yang diciptakan oleh Allah Ta'ala. Kemudian khalaqahumullahu azza wa jalla min nurin. Allah ciptakan mereka dari cahaya. Kemudian wahum ibadun mukramun. Mereka hamba-hamba Allah yang dimuliakan. Karena sebab apa? La ya'sunallaha ma amaruhum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka tidak pernah bermaksiat kepada Allah dan senantiasa melaksanakan perintahnya. Kemudian la yusifuna bidzukurati wala bil unutsah. Malaikat itu tidak punya kelamin. Ini yang harus diluruskan. Ya, karena ada sebagian muslim yang menganggap malaikat itu laki-laki, katanya. Tidak ada. Malaikat itu tidak laki-laki, tidak perempuan. Ini keimanan, ya. Jangan sampai kita membuat sesuatu yang baru, mendefinisikan malaikat itu laki, malaikat itu perempuan, karena tidak ada dalil dari Al-Quran, dari hadis Rasulullah yang menjelaskan malaikat itu memiliki kelamin tertentu. Maka ini keyakinan bahwa malaikat bukan laki-laki, malaikat juga bukan perempuan. Ya, beda dengan Nabi dan Rasul yang Allah sebutkan dalam surah Al-Anbiya ayat yang ke-7. Mereka itu memang semuanya laki-laki. Itu jelas dalil Al-Qur'annya, ya, bahwasannya Allah mengutus rijalan nuhi ilaihi. Semua nabi dan rasul itu adalah laki-laki. Tapi kalau malaikat tidak ada dalil dari Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah yang menjelaskan mereka memiliki kelamin. Begitu juga malaikat itu la yakuluna wa la yashrabun. Mereka tidak makan dan tidak minum. Ya. Jadi kalau ada yang ngaku-ngaku malaikat, dia makan dan minum, itu bukan malaikat. Karena dulu pernah ada yang ngaku sebagai malaikat Jibril, katanya. Ya. Namanya Lia Eden apa Lia Eden, Pak? Ya. Ngaku-ngaku Jibril, padahal nggak memenuhi unsur definisi malaikat. Ya. Memiliki kelamin, sudah gitu makan dan minum. Padahal malaikat tidak makan dan tidak minum. Apa dalilnya, Pak? Firman Allah Ta'ala dalam surah Az-Zariyat ayat 24 sampai 28. Kisah ketika
malaikat mendatangi atau bertamu ke rumah Nabi Allah Ibrahim. Allah abadikan itu. Kata Allah Ta'ala, hal hataka hadithu dhaifi Ibrahim al-mukramin. Apakah telah sampai kepadamu wahai Muhammad kisah tentang tamunya Nabi Allah Ibrahim yang dimuliakan? Jadi malaikat bertamu ke rumahnya Nabi Allah Ibrahim. Ada dua tujuannya. Yang pertama, memberikan kabar gembira bahwa istri beliau Sarah akan memiliki anak. Yang kedua, memberitahu bahwa malaikat-malaikat itu akan mengazab kaum Nabi Lut yang melakukan perbuatan homo. Ya. Makanya Allah abadikan ini, Pak. Idz dakhalu alaihi faqalu salama. Malaikat-malaikat itu masuk ke rumahnya Nabi Allah Ibrahim dengan mengucapkan salam. Qala salamun qaumun munkarun. Begitu juga Nabi Allah Ibrahim pun menjawab salamnya para malaikat tersebut. Faragha ila ahlihi faja'a bi'ijlin samin. Maka Nabi Allah Ibrahim pun izin ke belakang. Tamunya disuruh duduk, Nabi Allah Ibrahim izin ke belakang. Ternyata beliau menyembelih seekor sapi yang besar. Ini Pak, tradisinya orang-orang Arab terdahulu, mereka sudah biasa Pak, memuliakan tamu. Setiap tamu yang datang pasti mereka jamu dengan jamuan yang luar biasa. Masuk Nabi Allah Ibrahim, Pak. Beliau nggak tahu kalau yang datang itu malaikat, karena malaikat itu datang dalam keadaan menyerupai manusia. Dan ini diantara sifatnya malaikat. Mereka bisa menyerupai manusia. Bahkan di zaman Rasulullah pun malaikat ya itu ada yang menyerupai wajahnya sahabat. Malaikat itu datang dengan menyerupai wajahnya sahabat yang bernama Dihyah. Sahabat Dihyah Al-Kalbi. Itu malaikat kalau datang menyerupai sahabat itu yang tampangnya begitu tampan dan rupawan. Nah, sama seperti ini Pak. Nabi Allah Ibrahim didatangi malaikat dalam keadaan malaikat wajahnya menyerupai manusia yang rupawan dan tampan. Maka Nabi Allah Ibrahim menyediakan sapi Pak. Dia sembelih sapinya untuk memuliakan tamunya. Faqarabahu ilaihim qala ala ta'kulun. Ketika sudah jadi itu sapinya diolah, maka didekatkan makanannya kepada tamunya tersebut. Ternyata Nabi Allah Ibrahim baru tahu Pak, tamunya nggak mau makan. Makanya kata Ibrahim, qala ala ta'kulun. Kenapa kok kalian nggak makan? Kata Ibrahim. Ya, fa'aujasa minhum khifah. Sampai Nabi Allah Ibrahim agak ketakutan, ini kok nggak mau makan? Jangan-jangan bukan makhluk manusia. Ternyata betul. Makanya malaikat itu berkata, qalu la takhaf. Malaikat berkata, jangan engkau takut wahai Ibrahim, wa basyaruhu bi ghulamin alim. Kami datang untuk memberi kabar gembira bahwa engkau akan memiliki seorang anak laki-laki, yaitu Nabi Allah Ishak. Ya. Maka dari sini dalil malaikat tidak makan dan tidak minum. Ya. Kemudian sifat malaikat yang lain, la yamalluna wa la yat'abun. Malaikat tidak punya sifat bosan dan tidak punya sifat capek dan lelah. Apa dalilnya Pak? Yang pertama, surah Al-Anbiya ayat yang ke-20. Allah Ta'ala berfirman, yusabbihuna al-laila wan-nahara la yafturun. Malaikat-malaikat Allah senantiasa bertasbih di malam dan siang hari, dan mereka tidak pernah merasakan capek dan lelah. Siang malam tasbih saja kerjaannya malaikat, memuji Allah, mensucikan Allah.
Ini sifat malaikat tidak pernah capek. Yang kedua, malaikat tidak pernah bosan, nggak pernah jenuh. Kalau kita kan kadang dalam beribadah kepada Allah ada unsur jenuhnya, tapi malaikat enggak. Apa dalilnya Pak? Dalilnya surah Fussilat ayat 38. Allah Ta'ala berfirman, "Falladzina inda rabbika yusabbihuna lahu bil-laili wan-nahar wa hum la yas'amun." Kata Allah, ada hamba-hambanya di sisi Allah yang mereka senantiasa bertasbih, memuji Allah di malam dan siang hari, dan mereka tidak bosan, tidak jenuh melakukan hal tersebut. Ini dalilnya Mbak ya, malaikat tidak pernah capek. Surah Al-Anbiya ayat 20, malaikat tidak pernah bosan. Surah Fussilat ayat 38. Ya. Ini diantara sifat-sifat para malaikat Allah. Ya. Yang kedua Pak, wajibnya kita beriman kepada para malaikat. Bagaimana cara kita beriman kepada malaikat? Itu kan yang jadi pertanyaan. Ya, bagaimana caranya kita beriman kepada malaikat-malaikat Allah? Atau kapan kita sudah disebut sempurna keimanannya untuk beriman kepada para malaikat? Ada 4 variabel yang kalau ini terpenuhi, baru keimanan kita kepada malaikat dianggap sempurna. Yang pertama, beriman kepada malaikat adalah al-imanu biwujudihim. Kita wajib beriman malaikat itu wujudnya ada. Nggak boleh ada keraguan gitu. Walaupun kita nggak bisa melihatnya. Ya, maka harus yakin kita malaikat itu wujudnya ada. Karena ada sebagian orang Mbak, ini biasanya dari kalangan filosof. Dari kalangan filosof itu, mereka menganggap malaikat itu nggak ada wujudnya katanya. Malaikat itu hanya sifat kebaikan yang ada dalam diri manusia. Sementara syaitan itu sifat keburukan yang ada dalam diri manusia. Ini perkataan yang batil. Ya, makanya mereka mengingkari adanya malaikat. Para filosof itu, ahli-ahli filsafat, mereka mengingkari perkara-perkara ghaib. Karena menurut para filosof, kebenaran dan ilmu itu yang bisa dirasakan oleh panca indrawi saja. Ini kan sesatnya orang filsafat. Mereka nggak mau menganggap itu sebagai kebenaran kalau tidak dibenarkan oleh panca indera. Makanya akhirnya mereka mengingkari adanya malaikat, mengingkari adanya syaitan, mengingkari adanya azab kubur, mengingkari adanya hari kebangkitan. Itu orang-orang yang ahli filsafat tuh gitu. Ya. Makanya mereka hanya mau menerima kebenaran kalau bisa dilihat oleh mata, bisa didengar oleh telinga. Padahal ini semua kan terbatas. Ya, sampai Pak Imam Ghazali memberikan contoh Pak. Bapak kalau lihat dari sini, bintang itu besar atau kecil? Nah, kalau lihat dari sini nih, bintang itu besar atau kecil? Kecil Pak. Padahal sejatinya bintang itu besar atau tidak? Besar. Itulah lemahnya penglihatan kita. Ya. Jadi semua Pak, panca indera kita ini ada batasnya. Gak bisa mengetahui semua ilmu dan kebenaran dengan panca indera saja. Makanya sumber ilmu yang utama bagi orang yang beriman Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Itu ilmu dan kebenaran yang utama. Makanya kita mengimani ketika Allah mengabarkan dalam Al-Quran, amana rasul bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun
kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir. Ya, lihat, Allah memerintahkan rasul-rasul juga mereka mengimani ini. Maka kita juga wajib mengimani adanya malaikat walaupun kita nggak pernah melihat wujudnya. Tapi dari mana kita tahu itu, Pak? Al-Quran, sumber ilmu dan kebenaran. Ya, begitu juga hadis-hadis Rasulullah yang menyatakan beliau pernah melihat langsung, Pak. Rasulullah ini dalam hadis yang sahih riwayat Muslim, Rasulullah pernah melihat fisik langsung malaikat Jibril. Berapa kali Rasulullah melihat malaikat Jibril dalam bentuk aslinya, Pak? 2 kali. Kapan itu, Pak? Kapan Rasulullah melihat malaikat Jibril dalam bentuk aslinya? 2 kali saja, Pak. Kapan itu? Ini tawaduk semua aja, Pak. Kapan, Pak, Rasulullah melihat Jibril dalam bentuk aslinya? 2 kali. Yang pertama, saat beliau kapan? Saat beliau melakukan Mi'raj. Apa itu Mi'raj? Isra Mi'raj maksudnya, ya. Ketika Rasulullah melakukan perjalanan dari Masjidil Aqsa menuju Sidratul Muntaha. Kan Allah abadikan itu, Pak, di dalam surah An-Najm, ya, ayat 13 sampai 15. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra. Rasulullah melihat malaikat Jibril di waktu yang lain. Karena waktu yang pertama, Pak, Rasulullah melihat Jibril bentuk aslinya saat menerima wahyu di Gua Hira. Saat di Gua Hira, kemudian beliau melihat lagi bentuk asli malaikat Jibril saat melakukan Mi'raj. Ya, Ila Sidratil Muntaha. Di mana Rasulullah melihatnya? Di Sidratil Muntaha. Ya. Jadi ini, Rasulullah melihat langsung wujudnya malaikat Jibril dengan bentuk aslinya yang begitu besar. Ya, dalam hadis riwayat Muslim, ya, Rasulullah SAW, kata sahabat Abdullah bin Mas'ud, ra'a Rasulullah SAW, sungguh Rasulullah melihat malaikat Jibril, beliau memiliki 600 janah, 600 sayap, yang satu sayapnya menutup ufuk timur dan barat. Ini ciptaan Allah, ini makhluknya Allah. Ya, bagaimana dengan yang menciptakannya? 600 sayap, satu sayapnya menutup ufuk timur dan barat. Kita ini kecil, Pak, manusia, Pak. Ya, gak ada apa-apanya. Ya, ini malaikat Jibril 600 sayap, subhanallah. Ya, dan satu sayapnya menutupi ufuk timur dan barat. Bagaimana 600 sayap tersebut? Ya, begitu juga, Pak, malaikat hamlatul arsh yang memikul arshnya Allah. Rasulullah pernah menceritakan kepada para sahabat dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dalam kitab Sunannya. Hadis ini disahihkan oleh Syekh Albani. Kata Rasulullah, "Udzinali an uhadditsa an malakin min malaikatillah." Aku diberikan izin oleh Allah untuk menceritakan salah satu malaikat dari malaikat-malaikat Allah, yaitu min hamlatil arsh, malaikat yang memikul arshnya Allah. Di antara bentuk fisiknya, kata Rasulullah, inna babaina syahmati uzunihi ila atitihi masirata sab'i mi'ati amin. Malaikat hamlatul arsh, jarak antara ujung telinganya dengan pundaknya
itu sejauh perjalanan 700 tahun lamanya. Allahu Akbar. Ya, jarak telinga dan pundak sejauh 700 tahun perjalanan. Allahu Akbar. Ya, ini makhluknya Allah. Bagaimana kita melihat keagungan Allah yang luar biasa. Ya, kalau makhluk ciptaannya yang sedemikian dahsyat dan luar biasa seperti ini, maka bagaimana dengan yang menciptakannya? Ya, maka ini Pak ya, kita beriman bahwa malaikat itu wujudnya ada berdasarkan dalil Al-Quran, dalil hadis Rasulullah yang sahih, yang beliau pernah berjumpa langsung dengan malaikat Jibril dan diperlihatkan malaikat Hamlatul Arsy. Yang kedua, Pak, variabel iman kita disebut sempurna ya kepada para malaikat adalah ya al-imanu bi asma'ihim, mengimani malaikat-malaikat beserta nama-namanya yang kita ketahui. Adapun yang tidak kita ketahui, maka cukup mengimaninya secara global saja. Adapun yang kita ketahui nama-namanya, Pak, wajib kita mengimani malaikat tersebut beserta namanya. Ada berapa, Pak, malaikat yang disebutkan namanya? Hah? Kita tahunya kan dari SD 10. Tahunya dari SD segitu Pak ya. Kita sebutkan Pak, siapa saja nama malaikat yang disebutkan dalam Al-Quran dan hadis. Yang pertama dan kedua, malaikat Jibril dan Mikail. Allah sebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-98. Allah Ta'ala berfirman, "Ma kana aduwwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa jibrila wa mikala fa innallaha aduwwun lil kafirin." Ini dalilnya Pak, Allah sebutkan nama malaikat Jibril dan Mikail. Barang siapa yang memusuhi Allah dan malaikat-malaikatnya dan rasul-rasulnya, dan dia memusuhi malaikat Jibril, memusuhi malaikat Mikail, maka sesungguhnya Allah itu musuh bagi orang-orang kafir. Ini dalil Pak tentang nama malaikat Jibril dan malaikat Mikail. Malaikat Jibril Pak juga biasanya disebut di dalam Al-Quran dengan nama Ar-Ruhul Amin. Ya, sebagaimana firman Allah di dalam surah ya Asy-Syu'ara ayat 193. Allah sebut nama malaikat Jibril dengan nama Ruhul Amin. Kata Allah, "Nazala bihi Ruhul Amin ala qalbika litakuna minal munzirin." Telah turun kepadamu wahai Muhammad menyampaikan wahyu Ar-Ruhul Amin, yaitu malaikat Jibril. Nama lain malaikat Jibril juga Pak disebut ruh saja. Seperti dalam surah Al-Qadar, "Tanazzalul malaikatu wa ruhu fiha." Ya. Yang ketiga Pak, yang disebutkan dalam hadis Rasulullah, malaikat Israfil. Malaikat Israfil dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya, kata ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha ya, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau beliau bangun salat malam Pak, salat tahajud, biasanya beliau membuka salat tahajudnya 2 rakaat dengan membaca doa iftitah. Yang di dalam doa iftitah ini disebutkan nama malaikat Israfil. Ini doa iftitah yang Rasulullah baca kalau beliau salat malam.
Bunyinya adalah Allahumma Rabba Jibril wa Mikail wa Israfil Fatirus samawati wal ard Alimul ghaibi wasyahadah Anta tahkumu baina ibadika Fima kanu fihi yakhtalifun Ihdini lima ikhtalafa fihi minal haqqi bi'idhnik Innaka tahdi man tasha ila siratim mustaqim. Ini khusus Pak. Rasulullah kalau sholat malam tahajud baca doa iftitahnya ini. Di sini kan disebutkan ya Allah, Rabbnya malaikat Jibril, Rabbnya malaikat Mikail, dan Rabbnya malaikat Israfil. Ya. Dan keagungannya Pak, subhanallah, dalam hadis yang sahih Pak, malaikat Israfil sudah meletakkan trompetnya di mulutnya. Tinggal nunggu instruksi saja dari Allah. Ya, tinggal nunggu instruksi saja nih Pak, malaikat Israfil. Ya, kalau Allah sudah instruksikan terjadi kiamat, sudah tinggal meniup saja. Bumi ini hancur. Makanya siapa yang ingin melihat Pak, kejadian hari kiamat, bacalah 3 surah di dalam Al-Quran ini. Surah apa saja Pak? Yang pertama At-Takwir, Idza syamsu kuwirat, ketika matahari digulung oleh Allah subhanahu. Matahari Allah gulung. Ya. Wa idzan nujumun kadarat, ketika bintang-bintang Allah jatuhkan ke muka bumi. Ya. Wa idzal biharu sujirat, lautan itu berubah menjadi luapan api. Karena Allah lemparkan juga matahari ke lautan, bintang-bintang dan rembulan ke lautan, berubahlah lautan jadi lautan api. Dahsyat kejadian kiamat itu dahsyat. Kalau kita renungi surah At-Takwir, kemudian surah Al-Infitar, Idza sama'u fatarat, apabila langit dibelah oleh Allah. Ya, satu lagi Pak, surah Al-Insyiqaq, Idza sama'u syaqqat. Siapa yang ingin melihat dahsyatnya kejadian hari kiamat Pak, kata Rasulullah, baca 3 surah itu agar kita ingat Pak, kiamat itu luar biasa kejadian. Ya. Maka ini Pak, malaikat Israfil tinggal menunggu instruksi saja untuk meniup trompet tanda kiamat. Ya. Kemudian Pak, yang keempat, malaikat Malik. Allah sebutkan dalam surah Az-Zukhruf ayat 77. Kata Allah Ta'ala, wa nadaw ya maliku liyaqdi alaina rabbuk qala innakum makithun. Para penduduk neraka, mereka berteriak. Mereka sudah gak kuat dengan azab di neraka. Maka mereka mau manggil, wahai malaikat Malik, wahai malaikat Malik, ya, liyaqdi alaina rabbuk, ya, sampaikan kepada Rabbmu, matikan saja sudah kami. Mereka gak kuat Pak, karena mereka kan penghuni neraka, di azabnya mereka mati, hidup lagi, hidup lagi, hidup lagi, untuk merasakan sakitnya azab yang pedih di neraka. Ya, makanya Allah katakan, kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadzuqul azab. Ya, setiap Pak, kulit-kulit mereka ini dibakar dengan api neraka, ya, kemudian mereka dikembalikan hidup lagi setelah dibakar tersebut untuk merasakan sakitnya azab api neraka. Ya, subhanallah, penghuni neraka itu kan bernafas saja Pak sakit. Subhanallah, penghuni neraka bernafasnya mereka itu sakit. Mereka keluarkan nafas, narik lagi, itu mereka sudah merasakan sakit di neraka. Ya, belum lagi makanan mereka, la yusminu wa la yughni min ju'. Ya, nggak bisa mengenyangkan mereka, karena yang mereka makan apa Pak? Pohon zakum, pohon
yang berduri-duri itu. Subhanallah, ketika mereka menelan pohon-pohon zakum tersebut, mereka ada yang sampai menempel di bagian kerongkongannya, begitu sakitnya, dan mereka dikasih minum, tapi minumannya air yang mendidih. Minumannya Pak, nanah-nanahnya orang kafir. Subhanallah. Itu dahsyatnya neraka. Ya, maka ini menjadi pengingat Pak, ya, yang menjadikan penduduk neraka Pak berteriak, wahai malaikat Malik, wahai malaikat Malik, minta kepada Rabbu, matikan kami saja deh, jangan hidup lagi, saking gak kuatnya Pak penduduk neraka. Ya, tapi apa kata malaikat Malik? Qala innakum makisun, enggak, kalian akan tetap di neraka ini. Ya, ini Pak ya, sampai yang keempat malaikat Malik. Break dulu.